Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, allazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayuhan nas wal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Falaula in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara, hadirin kaum muslimin, sidang jemaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Marilah kita sejenak menyampaikan ucapan puji dan syukur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang mana di Jumat yang berbahagia ini masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat kesehatan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala setelah menciptakan kita terus menerus menjaga kita, dan sampai hari ini masih memberikan rezeki kepada kita. Karena itu, mari di Jumat yang penuh berkah ini kita ikhlaskan hati untuk selalu terus mengucapkan kalimat syukur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan hantaran kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasulullah telah berjasa besar, telah berjuang bagi peradaban umat manusia ini, telah membawa manusia dari zaman yang disebut dengan zaman jahiliyah kepada zaman yang mengenal Islam. Kalaulah bukan jasa Rasulullah beserta para sahabatnya, para tabi'in, mungkin kita tidak mengenal bagaimana mulianya ajaran Islam. Karena itu terus kita sampaikan salawat kepada Nabi dan juga doa-doa terbaik untuk para sahabat-sahabat beliau. Hadirin kaum muslimin, sidang jemaah salat fardu Jumat yang dimuliakan Allah. Di khutbah kita yang singkat kali ini, khatib mengambil dasar khutbah kita Al-Quran, surat Al-Waqi'ah, surat yang ke-56. Urutannya dalam Al-Quran dari 114 surat pada Al-Quran, ayat yang ke-83 sampai 87. Di dalam surat Al-Waqi'ah ayat 83 sampai 87 ini, hadirin kaum muslimin, itu Allah menyampaikan kepada kita tentang sebuah
peristiwa kematian, yang mana pada saat seseorang nyawanya sudah sampai di kerongkongan, walaupun kita melihatnya terhadap saudara-saudara kita, orang-orang dekat kita yang kita saksikan nyawanya sudah mulai habis atau sudah di dalam kerongkongan, sudah mendaki ke kerongkongannya, kemudian ketika nyawa itu lepas, Allah memastikan, hadirin kaum muslimin, pertama, kita tidak bisa menghalangi nyawa itu sampai ke kerongkongan. Lalu kalau sudah lepas, kita dipastikan Allah tidak lagi bisa mengembalikan ke tempatnya semula. Inilah rahasia Allah. Inilah peristiwa kematian yang seharusnya, hadirin kaum muslimin, dari hari ke hari terus menjadi mauizah, menjadi petunjuk, sinyal bagi kita agar kita makin hari makin dekat kepada Allah. Kematian apalagi hari ini, hadirin kaum muslimin, sudah sering kita dengar, bahkan hari per hari, bahkan satu hari ada lebih kabar duka kita terima dari sahabat kita, saudara-saudara kita, baik melalui media sosial, Facebook, WhatsApp, atau langsung telepon atau SMS. Itu hari ke hari kita dengar. Sering terucap hari ini kalimat duka, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu, hadirin kaum muslimin. Pertanyaannya adalah, kapan kira-kira orang lain mengucapkan kalimat itu terhadap kematian kita, yang kita tidak tahu batasnya ini? Maka dari itu, hadirin kaum muslimin, sebenarnya kalau kita makin menyadari, kita makin takut pada Allah. Tidak akan kita kaji hari ini kenapa seseorang meninggal, apa sebabnya, itu semua rahasia Allah. Dan tidak perlu kita pertanyakan, karena kadang-kadang ada orang yang sakit berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun belum lagi dipanggil oleh Allah. Sementara ada sahabat dekat kita, di pagi hari sama jalan dengan kita, sama maraton dengan kita, sama bercanda dengan kita. Sejam kemudian orang-orang bertakziah ke rumahnya. Inilah rahasia-rahasia, kejadian-kejadian yang mesti jadi perenungan bagi kita, hadirin kaum muslimin. Karena itu ayat yang singkat khatib bacakan di awal khutbah tadi bisa menjadi sedikit pengetahuan, pemancing semangat emosional spiritual kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di dalam Al-Quran surat Al-Waqi'ah ayat 83 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, falaula iza balagatil hulkum. Maka kalau begitu, kenapa tidak mencegah, atau kenapa tidak kamu cegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan? Wa antum hina idzin tanzurun. Padahal kamu, kata Allah, ketika itu melihat dengan jelas. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Jadi Allah menyampaikan, hadirin kaum muslimin, wahai manusia, wahai orang beriman, kita semualah, falaula iza balagatil hulkum, maka mengapa kamu tidak cegah ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan orang-orang terdekatmu, yang saat itu kamu lihat. Bisa jadi mungkin orang tua kita sudah sakaratul maut, nampak di awal, atau saudara kita, atau mungkin anak kita, atau tetangga kita nampak di awal bagaimana dia menghela nafas ketika nafas itu sudah di kerongkongannya. Allah tanya kita, wahai fulan yang melihat kejadian itu,
Kenapa tidak kamu cegah? Tidakkah kamu sayang pada dia? Apakah kamu rela kematiannya? Kok tidak kamu cegah ketika sudah sampai di kerongkongan? Namun Allah pastikan di balik penglihatan kita itu ternyata ada Allah. Ada Allah di sana yang lebih dekat. Ada Allah di sana yang lebih berkuasa, yang lebih memiliki nyawa orang-orang terdekat kita, yang kita saksikan proses sakratul mautnya itu. Ada Allah di sana yang maha berkuasa. Dan Allah sebenarnya hendak memastikan, wahai fulan, wahai hadirin kaum muslimin, pasti kamu tidak akan sanggup mencegahnya. Tidak akan ada kekuatan apapun yang bisa menghalangi nyawa itu naik ke kerongkongan ketika dia mau lepas. Ini tahap awal hadirin kaum muslimin, dipastikan oleh Allah. Maka tidak ada kekuatan apapun, tidak ada kekuatan dunia, kemewahan dunia, sebelah semua kebanggaan kita dunia ini, tidak satu pun yang bisa menghalangi nafas nyawa orang-orang terdekat kita, bahkan mungkin nyawa kita naik ke kerongkongan ketika mau lepas hadirin kaum muslimin. Lalu pada saat nyawa itu sudah lepas, Allah berfirman lagi, falaula in kuntum waira madinin, maka mengapa kalaulah tidak kamu dikuasai oleh Allah, tarji'unaha in kuntum shadiqin, kamu mengembalikan nyawa itu kembali jika kamu orang-orang yang benar. Maka mengapa sekiranya, ini kata Allah, kalaulah bukan Allah tidak berkuasa terhadap nyawa itu, tentu kamu dapat balikkan lagi nyawa itu ke dalam jasad orang-orang yang kita cintai itu. Berarti Allah pastikan kalau sudah lepas, nyawa sudah habis, hitungan sudah sampai, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal, karena setiap nyawa itu ada ajalnya, kalau sudah sampai batasnya, la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa diundur walau sesaat, wala yastaqdimun, dan tidak pula bisa dimajukan walau sesaat. Maka dia akan lepas dan tidak bisa kembali lagi. Ini ditantang kita oleh Allah hadirin kaum muslimin. Siapa yang hebat, yang selama ini merasa kuat melawan pada Allah, durhaka pada Allah, tidak mau patuh perintah Allah, coba kembalikan nyawa orang-orang terdekatmu. Ini tantangan Allah sebenarnya hadirin kaum muslimin. Betapa tegas Allah. Karena itu mari kita evaluasi hadirin kaum muslimin. Andai kata kita yang ditakziahi, pertanyaannya adalah sudah sejauh mana persiapan kita menemui Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaannya adalah amal apa yang mungkin bisa menyelamatkan kita dari azab dalam kubur? Amal apa mungkin hadirin kaum muslimin yang perlu kita evaluasi menyelamatkan kita dari siksa neraka? Amal apa yang sudah kita miliki yang menyelamatkan kita di padang mahsyar pada saat matahari lebih kurang hanya mungkin hitungan sejengkal? Amal apa yang mungkin menyelamatkan kita meniti tititan siratal mustaqim yang di bawahnya ada neraka yang kita bisa melalui, yang gambarannya bagaikan rambut dibelah 7 itu? Bisakah kita lewat meniti nanti masuk surga hadirin kaum muslimin? Yang jelas kematian itu pasti akan datang. Inilah perlu perenungan kita. Hari akan berganti terus hadirin kaum muslimin. Waktu-waktu detik akan berganti menit. Menitku akan berganti jam, berganti hari, terus berganti minggu, jadi bulan, terus tahun. Kita harus pahami hakikatnya umur kita makin dekat kepada kematian. Biarlah teman-teman kita menyampaikan selamat ulang tahun
dari hari-hari yang kita lalui, biarlah demikian. Tapi kita harus tunduk pada Allah, harus takut pada Allah, harus makin dekat pada Allah. Kalau sebenarnya kita makin dekat kepada kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, maka dalam khutbah yang singkat ini, perenungan yang singkat ini, mari kita coba evaluasi di antara pertanyaan orang-orang bertakwa, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Coba kamu hitung-hitung, coba kamu periksa, coba kamu tambah kalikan, dan boleh kurang atau bagikan terhadap semua amalmu, yang mana baru yang bisa kau gunakan untuk kebahagiaan akhirat. Jangan-jangan umur yang banyak habis ini, hadirin kaum muslimin, kita banyak lalai kepada Allah. Salat yang disuruh 5 waktu sehari semalam, umur kita hari ini mungkin sudah ada 30, 40 tahun. Boleh kita evaluasi. Dari 40 tahun umur yang diberikan Allah, nanti di akhir akan ditanya, wahai fulan, salatmu bagaimana? Bisa kita hitung dari 40 tahun, yang mungkin mulai 15 tahun kita balik, nanti kita bertanggung jawab, mungkin ada sekitar 25 tahun. Kita ditanya nanti, dari tahun yang kamu sudah dihitung mukallaf, sudah balik itu, berapa tahun taatnya pada Allah, berapa tahun durhakanya pada Allah. Hitungan mizan Allah nanti pasti, hadirin kaum muslimin. Timbangan mizan Allah di akhirat pasti nanti akan berlaku. Akan ditimbang kita nanti amal kita semuanya, dan timbangan itu timbangan adil, tidak akan berkurang. Semua kebaikan tercatat, semua kejahatan tercatat. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Semua tidak ada yang sia-sia. Karena itulah mari kita merenung. Mudah-mudahan di sisa umur yang kita tidak tahu ini apakah tinggal sehari atau tinggal sebulan atau tinggal setahun, karena kita tidak tahu dan Allah tidak kasih tahu, itulah mari kita merenung. Kalau banyak dosa mungkin terasa, perbanyak taubat pada Allah, perbanyak istighfar kepada Allah sebelum malaikat maut Israel datang mencabut nyawa kita. Kita berdoa, hadirin kaum muslimin, mudah-mudahan pada saat malaikat maut memanggil kita, kita berada dalam keadaan husnul khotimah, bisa mengucapkan kalimat terbaik, la ilaha illallah. Inilah visi kita, inilah visi yang utama kita, yang mengalahkan semua visi dunia. Apa visi kita? Visi kita adalah visi mati husnul khotimah. Jangan lagi visi kita pangkat jabatan, visi kita harta dunia, visi kita kemewahan dunia. Semua itu kecil, hadirin kaum muslimin. Mari kita jadikan visi kita mati husnul khotimah. Siapapun kita, apapun pangkat jabatan kita, berapapun kekayaan kita, mari kita jadikan visi kita mati husnul khotimah. Mudah-mudahan bermanfaat, perbanyak maaf, fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Fa ya ayuhan nasul hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi waktu yang terus berjalan dan berputar, sesungguhnya manusia-manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian, kecuali yang tidak rugi
orang-orang yang selalu meningkatkan imannya. Kemudian orang-orang yang selalu memperbanyak amal soleh, yang selalu mengingatkan di jalan yang benar dan mengingatkan dalam kesabaran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi wa lidzikrillahi akbar. Aqimissalah.